Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil khari mukhajjalin at-tahirin kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasuratan bi'idnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para ustadz, kiai, alladzina hum warasatul anbiya, yang sangat saya hormati, saya takzimi, sesepuh ini sepuh aja sepuh saking pemerintahan kelurahan, dari pemerintahan kecamatan, dari segenap panitia, ketua panitia Bapak Trisno ingkang kula hormati, saya hormati, dan juga takmir masjid Nurul Ikhlas yang saya hormati, imam masjid, imam mushola seluruh di Cijantung yang saya hormati, dan jamaah yang mudah-mudahan dipun rahmati Allah. Allahumma. Tidak lupa Pak Letkol Senohadi yang saya hormati, seluruhnya yang saya muliakan, saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sarang-sarang bareng-bareng alhamdulillahirabbil, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang mulia ini, tempat yang barokah ini, rumah Allah. Semoga kita mendapatkan barokah di sisi Allah. Allahumma. Sholawat salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan sahabat benjang punten yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam dan iman, memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Nabi Adam, ketika kita urutkan, Nabi Adam alaihissalam hanya mengurusi keturunannya, Nabi Idris hanya umatnya saja, hanya baninya saja, Nabi Nuh hanya kaumnya saja, segelintir masyarakatnya saja, Nabi Ibrahim hanya baninya saja, Nabi Ibrahim, Musa, Isa hanya kaumnya saja. Tapi Nabi Muhammad ini Nabi yang internasional. Kenapa? Karena mengurusi seluruh umat-umat Nabi terdahulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak umat Rasulullah, yang dari Jogja juga umat Rasulullah, yang di Jakarta juga umat Rasulullah, yang di Eropa juga umat Rasulullah, yang di Afrika juga umat Rasulullah, Bani Israel juga umat Rasulullah, kaum Yahudi umat Rasulullah, seluruhnya di muka bumi adalah umat Rasulullah. Maka karena seluruh umat Rasulullah banyak sekali, budayanya pun berbeda, maka cintanya pun juga berbeda. Contoh, kalau di Cijantung cintanya menggelar acara Maulid Nabi, menggelar Simtuturor, menggelar Barzanji kalau di Cijantung. Kalau di Cilacap menggelar yang namanya pengajian akbar, kita bertawasul, kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Kalau di Sulawesi, apakah bukan umat Muhammad? Mereka juga umat Rasulullah. Sulawesi caranya berbeda. Kalau di Sulawesi menggelar acara Maulid Nabi dengan cara apa? Bikin apa namanya tarub, nanggun guarane tratag, nanggun tratag besar, pakai acara pengajian, untuk acara pengajian. Nanti acara dimulai, ibu bapak datang bawa apa yang ibu punya. Ibu yang punya jeruk bawa jeruk, bapak yang punya pacul bawa paculnya, bapak yang punya apa bawa semuanya. Nanti di tratag itu nanggen jenenge apa ya bang, nangani tratag, tenda lah ya, tenda tratag, pokoknya tratag. Nanti di tenda itu dikasih tali, pakai tali. Nanti yang bawa jeruk satu kresek, masa cuma satu butir, satu kresek, nanti diikat di tali itu. Yang bawa pacul
yang bawa sendok, yang bawa garpu, apapun itu peralatan rumah tangga nanti diikat di tali itu. Bawa terong diikat di tali itu. Bawa semangka diikat di tali itu. Bawa nanas satu rinjing diikat di tali itu. Nanti kalau sudah kumpul semuanya, acara pengajian dimulai, tausiah dimulai, nanti ustadznya atau kiainya memberikan doa penutup. Ketika doa dimulai, jamaah tidak fokus dengan kiai ini. Fokusnya sama siapa? Sama semangka, nanas, jeruk, pacul, pisang, anggur, yang di candel-candelnya itu, candel-candelnya, yang di itu dapat gantung di situ. Nanti kiai serampung dong, alhamdulillah, bring, rebutan pisang, rebutan jeruk, rebutan semangka. Itu di Sulawesi. Yang bapak ibu yang berangkatnya pakai sandal capit, pulangnya pakai sandal selop, itu sudah biasa itu. Yang datangnya berangkatnya bawa pisang, pulangnya bawa jeruk, itu yang di Sulawesi. Bukan karena hartanya, bukan karena isinya, tapi karena cinta kita kepada Rasulullah meramaikan acara maulid Nabi, cinta senang atas kelahiran kanjeng Nabi. Yang di Jogja apa bukan umat Rasulullah? Umat Rasulullah, cintanya pun berbeda. Kalau di Jogja cintanya bagaimana? Acaranya sama, cuman bedanya memperingati maulid Nabi dengan cara menggelar pasar malam 2 bulan lamanya. Cintanya kepada Rasul. Nanti puncak acara dibikinkan tumpeng besar, tumpeng nasi itu, gunungan nasi. Dari mana asalnya? Dari 1000 dandang, tempat buat makan ini masak nasi. Dandang kalau di Jawa, dandang nang Jogja jeng dandang. Cilacap sih orang apa kurang kepenak ya dandang. Berapa 1000 dandang? 1000 kilo. Karena satu dandang isinya 1 kilo beras. 1000 dandang, 1000 kilo, 1000 nasi. Nanti dijadikan satu, dibikinkan tumpeng besar, tumpuk jadi satu, bikinkan tumpeng besar. Satu masjid, 1 kilo, 1000 kilo, satu masjid besarnya. Lah, nanti acaranya dimulai, pengajian dimulai, kiai nendongar rampung doa penutup, langsung foto bring, ancang-ancang seperti balap lari, ancang-ancang. Rebutan nasi tumpeng bring, ada yang kepalanya dulu di nasi tepluk. Nah, kenapa? Bukan karena sih, tapi karena cintanya atas kelahiran kanjeng Nabi. Niku karena umat Muhammad berbeda-beda, maka cintanya pun juga berbeda-beda. Lalu bagaimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Rasulullah sudah dan baik. Kita contoh kanjeng Nabi. Kalau kita mengatakan ayo kita contoh kanjeng Nabi, kita contoh Rasulullah, diucap lesan gampang, tapi dipraktekkan sulit, angel banget. Jangan Rasulullah terlalu tinggi. Rasulullah itu Bu, kalau sholat duhur jam 12, jam 10 sudah di masjid. Lah kalau orang Jawa adzan jam 12, jam 2 masih di sawah. Makanya ya kalau di Jawa itu puji-pujian. Untuk apa? Ya itu ngenteni, menunggu jamaah pada kumpul, maka puji-pujian sholawatan sambil ngenteni nunggu itu yang di sawah pulang untuk sholat jamaah, maka puji-pujian Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Belum pada datang, dilala yang datang di depan rokok-rokokan dulu. Ya gini ya mantan mangkel ustadznya ya waduh mantan gimana gitu, tapi kan tidak mungkin ya marah kan tidak mungkin. Akhirnya ya nambah niat ini drewek, tambah hati iku 5 kang perkara kaping pisan maca Quran samaknane. Belum juga mau masuk ke masjid ugiane tambah mangkel maning. Akhirnya mantan galak ini turuki ancang-ancang bring pada masuk ke masjid. Itulah budaya-budaya nih mulane niku nyontoh kanjeng Nabi, kita tiru kanjeng Nabi gampang di lesan tapi sulit dipraktekkan. Mulane cara jawane alon-alon asal kelakon, jangan langsung keras sulit. Janganlah kanjeng Nabi terlalu tinggi, sengi sore kanjeng Nabi bawahnya kanjeng Nabi putra mantu kanjeng Nabi Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali kalau sholat Allahu Akbar, yang tadi dari pasar hilang pasarnya, yang di dunia hilang dunia, apa langsung futsal karo Gusti Allah. Allah, Allahu Akbar, Allah. Sudah ndak kepikiran dunia, sudah ndak kepikiran pasar, sudah ndak kepikiran klepon, ndak kepikiran martabak, sudah hilang semuanya. Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah. Itu. Tapi kalau wong Jawa, orang Jakarta, Allahu Akbar martabak 20.000. Nah itu diomongkan itu gampang, tapi dipraktekkan sulit. Lebih ngisor maning sahabat Nabi namanya Salabah bin Abdurrahman. Salabah bin Abdurrahman ini sahabat Nabi, diutus Kanjeng Nabi, ya Salabah menembus kota Madinah. Ini barang darurat, makanya lewatnya jalur jalan tikus, jalur kampung-kampung sini. Nah, karena darurat naik jaran, karena darurat kesusu nek cara Jawane kesusu ya barang darurat, akhirnya lewat jalan-jalan desa, jalan-jalan kampung. Dilalah. Apa yang dilalah ya? Tiba-tiba ujuk-ujuk ndak tahu kenapa ada seorang wanita lagi mandi. Ya ndak pakai baju, wong lagi mandi. Masa wong atuh selimutan kan orang mungkin ndak pakai baju. Jan budadak ya kuwi jenenge. Telanjang lagi mandi, ndak sengaja karena satu darurat, yang kedua lewat jalan kampung desa ngeradak-ngeradak orang gue jenenge ngeradak-ngeradak. Lewat jalan desa nggih ngeradak-ngeradak naik jaran, terlihat seorang wanita lagi mandi biar Allah. Lalu apakah dilihatnya? Enggak sengaja sekelintas pot, waduh masalah yang renek mongkane kan, waduh wah malah dinceng ya. Enggak salah Pak bin Abdurrahman sumpah kepada Allah, ya Allah ini mata saya sudah melihat yang bukan hak saya sumpah ya Allah karena saya takut pada Allah, saya sumpah karena ini mata sudah melihat bukan hak saya cuma tidak bakal buka mata selama saya hidup di dunia. Salabah orang gelem melek sedawani urip mergane apa? Wedi takut gara-gara melihat yang bukan haknya. Tapi nek wong kene kalau orang Jawa malah ngundang kanca-kanca ki bro kandhani bro lah malah nonton bareng. Lah mulane nonton lah janganlah kan ketinggian sangisore jeneng pipi sulit angel banget apa maning niru Kanjeng Nabi. Sangisore maning Sunan Kalijaga oleh gurunya Sunan Bonang Syekh Makhtum Ibrahim supaya duduk jelek zikiran ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu berapa 3 tahun. Lihat jamaah Masjid Nurul Ikhlas sama ustadznya, ayo kita zikiran afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah eling karo Gusti Allah, ingat mengingat Allah. Kuat berapa menit? La ilaha illallah aduh ngantuke, la ilaha aduh bokonge. Niku nyontok gampang diomongna diucap tapi sulit dipraktekkan. Sunan Kalijaga ngisore maning pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari niku napa Hadratus Mbah Hasyim Asy'ari niki mriyatini ndongakna mendoakan santri-santri NU, pengurus NU napa niki Mbah Hasyim Asy'ari setiap malam tidak pernah pedot, belum pernah putus, tiap malam, tiap harinya, tiap malamnya sholat hajat 2 rakaat. Ibu bisa ya Bu ya 2 rakaat ya Bu ya. Ibu zuhur berapa rakaat? 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Ini cuma 2 rakaat penak gampang lah 2 rakaat tuh gampang. Lah ibu zuhur 4 rakaat bisa, asar 4 rakaat bisa. Ini cuma 2 rakaat tiap malamnya, ndak pernah putus sholat hajat 2 rakaat tuh penak banget. Rakaat yang pertama yang dibaca surah Al-Kahfi 41 kali. Lah siji bek ulu pol-pole ya ulu. Iya kowe waril maghdubi alaihim waladdallin.
Pura-pura mikir men golek suratan sing mandan tawa. Pol-pole ya qul huwallah, pol-pole ya qulu. Iya, rakaat yang kedua surat At-Taubah 41 kali 129 ayat. Niku Mbah Hasyim Asy'ari rong rakaat tok. Tapi ya pokoknya Mbah Hasyim Asy'ari ketika memutuskan Pancasila, ternyata dari sini kita lihat sejarah. Pancasila bukan hanya produk bangsa, bukan hanya produk politik, bukan hanya produk umaro, tapi juga produk ulama. Mbah Hasyim Asy'ari ketika itu Pancasila ribut gara-gara apa? Karena ada 7 kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu geger, ribut, Indonesia ribut. Yang dari Papua ndak setuju pengen pisah, yang dari NTT ndak setuju pengen pisah gara-gara sila pertama sing gawe ribut niki, yang membuat ribut. Akhirnya nopo? Bung Karno lajeng sowan ke putrane Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahid Hasyim. Apa kata Bung Karno? Gus, ini saya mumet, ini saya bingung, saya mumet, Indonesia berduka. Ini gara-gara semuanya pengen pecah belah, pengen pisah, gara-gara sila pertama di Pancasila. Ini bagaimana Gus? Lajeng sawanakan kali Mbah Hasyim Asy'ari, putrane Mbah Hasyim Asy'ari ini Mbah Wahid Hasyim. Apa kata Mbah Wahid Hasyim? Mbah, ini Bung Karno mengutus saya untuk menghantarkan Pancasila. Gara-gara ini Indonesia ribut, monggo Mbah, monggo ini terserah. Gimana ini biar Indonesia damai, Indonesia tenang, Indonesia tentram. Maka ya dah, saya minta 3 hari untuk memutuskan Pancasila agar tidak ribut, agar tidak pecah belah. Bagaimana? 3 hari Mbah Hasyim Asy'ari nopo puasa. Ibu siap puasa 3 hari? Kemarin Ramadan berapa hari? Kira-kira bolong berapa? 12 orang bolong. Oh berarti orang bolong temenan berarti ya. Wis tua ya orang bolong. Ya wes ya kayak ya kenal aja. Napa niki lah puasa 3 hari Mbah Hasyim Asy'ari. Selama puasa Mbah Hasyim Asy'ari 3 hari menghatamkan Quran. Siap? Iya. Berarti 1 hari 10 juz, 10 juz, 10 juz. Ya, siap ibu bisa, bapak bisa. Cuma 3 hari puasa, cuma 3 hari khatamkan Quran ya 10 juz, 10 juz, 10 juz. Lalu wiridannya, zikirannya apa? Cuma baca surah Al-Fatihah tok. Ibune siap? Berapa kali? 350.000 kali. 350.000 ping 350.000. Lan jenengan pun diparingi jasa karo guru ya dibaca surah Al-Qa'an Al-Fil ping 11 angel dikiran jagong ya Allah aduh bokonge aduh mripate aduh mumete lah niku sedaya. Kalau kita bicara nyontok Kanjeng Nabi diucap di lesan gampang, tapi dipraktekkan angel ora patut aja kan sampai keduran terlalu tinggi sangisore Nabi pun kita sulit untuk meniru niku. Nah yang di lingkungan masyarakat mawon, di lingkungan masyarakat bagaimana akhlak kita kayak Kanjeng Nabi seperti Rasulullah kali tangga teparo bersama anak bersama suami niku. Kanjeng Nabi bagaimana akhlaknya kepada istri nanti bagaimana pada seorang suami. Sing penting-penting di kehidupan keluarga alon-alon asal kelakon niku. Lalu bagaimana membangun cinta kepada Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dibikinkan patung ndak mungkin, dibikinkan fotonya juga ndak mungkin. Lalu bagaimana? Padahal Nabi bersama kita umat sekarang beda jarak tempat, beda jarak waktu. Beda jarak waktu 1400 tahun yang lalu. Jarak tempat 9 jam naik pesawat Jakarta, Mekah, Surabaya, Mekah 3 jam, 4 jam, 5 jam naik pesawat. Niku bagaimana membangun cintanya? Maka yang pertama kita menyebut asma Kanjeng Nabi dengan cara kita suka bersolawat atas Kanjeng Nabi. Lah solawat bagaimana dalange? Solawat monggo ibu yang Jakarta solawat cara Jakarta, bapak yang dari Sunda solawat saya lagu Sunda, yang dari Jawa lagu Jawa. Misalnya ibu lagi masak
pakai nada Jawa, Jawa sing nelangsani mboten masalah, ndak masalah. Solawatan karo apa? Motong-motong berambang bawang lombok apa yo pada sunatan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bapak kan semaur yen arep cerita karo sapa malah pondok ndak masalah. Yang sini sukanya lagu apa Jawa tapi Jawa yang semangat ndak masalah. Ya Nabi salam alaika sambil masak. Ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah salam alaika. Disaut alona praune wis neng ndak masalah, ndak masalah. Misalkan yang lah pakai lagu Sunda bahasa Sunda ndak masalah, ndak masalah. Nah misalnya yang dari Sunda la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'til amin. Yang bahasa Sunda dari Sunda Nun Gusti abdi nyungken ibadah abdi istiqomah. Nun Gusti abdi nyungken wafat abdi khusnul khatimah. Yang dari Jawa pakai Jawa. Aduh Gusti kawula nyuwun ngibadah ingkang istiqomah. Aduh Gusti kawula nyuwun benjang pecah khusnul. Yang di jantung Jakarta pakai bahasa Indonesia. Ya Allah hamba mohon ibadah hamba istiqomah. Ya Allah hamba mohon wafat hamba khusnul timah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, kenapa tadi pakai lagunya Jawa? Kenapa Wali Sanga, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ngampel, Sunan Gunung Jati terdakwa dengan budaya? Kenapa? Karena orang Jawa, Jakarta, Cilacap, Jogja, Surabaya, seluruh Jawa niki nalika niku napa seneng dengan tiga perkara. Satu tembang, loro tembung, kalimat, nomor tiga lambang simbol. Nah, yang pertama tembang. Kenapa Sunan Kalijaga dakwah pakai tembang, pakai wayang, pakai gamelan? Kenapa? Karena orang Jawa dulu pertama Islam ditanam di tanah Jawa, orang Jawa niku suka dengan tiga perkara tadi. Kenapa? Lah ini sugih wong Jawa, luar biasanya orang Jawa. Jawa ke ora Jawa Tengah tok, Jakarta juga
Jawa, Banten juga Jawa, Pulau Jawa niku seluruhnya niki. Nah, kenapa? Kalau kita perhatikan, ternyata yang namanya Jawa ini satu titik di dunia yang sulit ditembus oleh Islam. Kita perhatikan 1300 Timur Tengah selesai Islamannya, 1300 selesai Islam di Asia, selesai Islam di Mesir, selesai Islam. Tapi ketika menembus Pulau Jawa angel banget. Kenapa? Karena Islam di tanah Jawa ternyata sebelum Islam masuk tanah Jawa, orang Jawa wis apa-apa duwe, sudah punya segalanya. Islam cerita apapun di Jawa sudah ada. Islam cerita tentang Tuhan, di Jawa sudah punya Tuhan. Islam bercerita tentang agama, di Jawa sudah punya agama. Islam bercerita tentang surga, di Jawa sudah seperti potongan surga. Kalau Anda percaya buktikan. Jenengan di Arab silakan cari bayem, kangkung, lombok, apa nih, ganyong, gembili, muntul. Tidak ada. Tapi di Jawa apapun tumbuh, apa baik tukul. Saking ngolet banyu. Surga itu cerita tentang surga itu airnya mengalir, ndieng banyunya akeh. Di Jawa banyu mengalir. Apapun ditanam kayak potongan surga. Kadang kalau orang Jawa itu apa ya Bu ya? Orang Jawa minder, orang Jawa minder. Kenapa Bapak minder jadi orang Jawa? Iya, itu kalau kita lihat orang Arab itu putih-putih, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Iya pancen. Kalau kita lihat orang Eropa, besar-besar badannya, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Iya. Kalau kita lihat orang Jepang, Cina, orangnya putih-putih, sipit-sipit, tembem-tembem, pipinya kayak bakpao. Ya memang seperti itu dicipta oleh Allah. Lalu ketika apa? Ketika kita melihat seperti itu, bagaimana? Lita'arafu, kon pada kenal, saling kenal mengenal. Tapi jadi umat di dunia jangan hanya saling mengenal tok, tapi bagaimana setelah mengenal timbul rasa pengertian. Niki. Jadi di dunia tidak hanya saling mengenal tok, tapi setelah mengenal ada lanjutannya, harus timbul rasa pengertian. Kadangkala ibu minder, aku orang Jawa, kadangkala orang apa jenenge orang genah. Kalau orang Arab mancung-mancung hidungnya, kalau orang Eropa mancung-mancung hidungnya, besar-besar badannya. Tapi orang Jawa ki wong-wong sing ora pati yang genah. Kecil ya ora, gede ya ora, putih ya ora, ireng banget ya ora, dhuwur ya ora, cendhek banget ya ora. Ki ora pateng genah wong Jawa. Pancen iya, diakui iya. Pernah di Jawa itu pernah apa bayana. Tapi walaupun begitu, walaupun orang Jawa yang katanya tadi ora pati ya beres, ora pati ya genah, tapi orang Jawa ditempatkan di tempat potongan surga Allahumma. Kenapa? Kalau kita contoh orang Arab putih-putih, hidungnya aja kayak pelorotan TK, saking mancunge, luar biasa gandeng-gandeng. Kenapa? Jenengan pengertian. Kenapa pengertian? Kudu pengertian, timbul pengertian, berkenal kudu timbul pengertian, timbullah pengertian. Oh, bisa jadi karena orang Arab bisanya dibikinkan oleh Allah ayu-ayu, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kenapa? Di Arab itu kan sulit air, jadi walaupun tidak mandi ya tetap cantik, tetap ganteng, kayak gitu. Pengertian diantaranya timbul pengertian. Jangan hanya minder, jangan hanya takut, tidak perlu. Kenapa orang Eropa diciptakan Allah badannya besar-besar? Kenapa? Di Eropa itu kan setengah tahun tidak ada sinar matahari, setengah tahun ada sinar matahari. Kalau musim salju tidak ada sinar matahari, dingin bersalju. Kenapa bikin besar badannya? Ini orang gampang cepat mati, lemaknya banyak, badannya besar. Tapi kalau ulin ditaruh di sana telung dina lah, kiru daya gini.
Makanya kita pengertian timbul rasa, setelah kenal mengenal timbul rasa pengertian. Oh iya seperti itu ternyata. Iya ini tuh kenapa terus kenapa dibikin sarden, kenapa? Karena kalau di Eropa itu kan kalau salju airnya jadi beku, jadi salju, jadi es, maka butuh yang namanya ikan laut ditaruh di kaleng tulisi sarden. Kenapa? Mencukupi kebutuhan makanan di Eropa ketika tidak ada asupan makanan, makanya butuh makanan instan. Kenapa? Kalau Natal pakainya daun cemara, karena bulan Desember musim salju. Yang hidup tumbuhan musim salju hanya cemara. Tapi kalau Natal asli Cijantung, ono wit pelem, wit budin, wit gandul itu. Kenapa kalau di sana musim salju yang hidup hanya pohon cemara, mulane pakainya daun tumbuhan cemara salju. Itu. Kalau sama orang Cina Jepang, kalau orang Jepang Cina dalangnya pribun gimana? Orang Jepang Cina itu pipinya tembem-tembem, matanya sipit-sipit. Kenapa? Pengertian, timbul pengertian. Kenapa sih? Bisa jadi Jepang Cina itu kan masuknya bumi belahan utara. Lah sinar matahari paling lama di belahan bumi utara, makanya dibikin sipit menora silo. Timbul pengertian setelah litang pada timbul saling timbul pengertian. Makanya di dunia tidak hanya saling mengenal tapi timbul pengertian. Inilah retorika kehidupan. Sama kalau ketika mengamalkan surat Al-Fatihah, pertama bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengenal dulu nama Allah. Maka bismillah itu untuk mengenalkan nama. Bismillah menyebut nama Allah, mengenalkan namanya. Setelah mengenal namanya, lalu kita puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memujinya dulu. Kita muji setelah mengenal, kita memuji. Karena kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas, baru kita minta. Inilah namanya alur-alurnya kehidupan. Kita kenal namanya dulu, lalu kita memujinya, lalu kita meminta. Sama kepada seorang perempuan, kita kenal namanya. Siapa mbak namanya? Saya namanya Ima. Kita puji, cantik sekali kau Ima. Lalu kita minta, maukah kau jadi pacarku Ima? Oh ya gitu. Kita kenal namanya dulu. Kita kenal namanya Bismillah, mengenalkan nama. Lalu kita alhamdulillah memujinya. Setelah itu iya karena butuh, iya karena memintanya gitu. Sama kalau kehidupan kita kenal namanya. Oh namanya siapa? Pak Budiman. Kita puji ya. Ganteng banget Pak Budiman, luar biasa Pak Budiman. Lalu kita minta, lalu duitnya Pak. Kita minta, belum kenal kita minta, lihat dikabruk. Belum tahu namanya kita langsung meminta, ya kita kabruk. Makanya itu ada alur-alur ceritanya. Kita harus ada prosesnya. Kenal dulu Bismillah, kita kenal dulu. Alhamdulillah, kita memujinya, lalu kita memintanya gitu. Iya karena butuh menyembah dulu, lalu kita memintanya gitu alur kehidupan cerita. Nah semuanya ini adalah apa gitu? Kisah cinta kita pada Allah, kepada Rasulullah. Maka yang pertama tembang, pakai tembang niki. Pakai tembang, orang Jawa suka tembang. Tadi kayak lagune perahu layar, lihat perahu pakai tembang. Anglia numpa perahu layar ing dina minggu pariwisata. Ya Bapak yang di Jawa suka Jawa, ya nembang. Lihat lintang, nembang. Ya ning tawangono lintang cahayu, aku ngenteni tekamu, nembang. Ibu jatuh cinta zamannya perawan, zaman perawan tapi ya apa sebenarnya sih? Wah sih. Kena asmara, ibu jatuh cinta dulu waktu SMA misalnya. Larane loro ora kaya wong kang nandang wuyung, nembang. Lihat gajah, nembang. Gajah rene takandani, mripatmu kaya laron kuping ilir gede-gede, nembang. Yang di Jakarta juga nembang, sendiri ibune gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, di tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganmu, menjuru jeri waktu, berjumpa pada semut merah. Iya,
Ibu rindu kepada bapak, lagi kerja di sana di luar kota, rindu. Masak-masak sendiri, tidur-tidur sendiri, rindu. Maka nembang, maka bernyanyi sambil masak, kelingan bapak, teringat bapak lagi kerja di sana. Loh, malam ini tak ingin aku sendiri. Iya, ku cari damai bersama bayanganmu, hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Gitu orang pun suka dengan nyanyian niku, apapun kita lihat kita nyanyikan. Lihat burung nembang, burung kakak tua. Kan kayak gitu. Orang Jawa suka nembang, Jakarta suka nembang, apapun dibikin lagu, apapun dibikin nyanyian. Maka Sunan Kalijaga bikin tembang, bikin lagu untuk mulang santri-santri di Jawa. Siapa lagunya? Ilir ilir lir ilir lir ilir tanture woso milir ta ijo royo royo ta sengguh penganten anyar, tak sanggup penganten anyar. Bocah angon peneno blimbing kowe lunyu lunyu peneno kanggo mbasuh ira tatat ira kumitir bedahing pinggir tandamana jlumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane ya sora ore solawatan solatul wae ora masalah. Lagunya suluku-suluku batrok, turi-turi putih, kalau Habib Syekh solawatan, buat napa-napa, cintanya karo Kanjeng Nabi tembang, pakai tembang orang Jawa, suluku-suluku batrok. Nomor 2, setelah tembang orang Jawa suka tembung, maka dibikinkan yang namanya tembung. Di Jawa ada tembung mengatakan becik ketitik ala ketara, sapa salah bakale seleh, sapa nandur bakale mbonek nebas. Nebas kan orang mondok kayak gue. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat untuk bertanam. Tanam apa? Tanam ngamal-ngamal perbuatan. Besok di akhirat kita akan menuai, akan mengunduh atau akan memanen kehidupan kita di dunia. Yang tandurannya apik, hasilin suka pun baik. Yang tandurannya ora apik, hasilnya pun ora apik. Swargane neraka. Itu di dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam, ngamal-ngamal perbuatan. Tembang terakhir lambang. Sunan Kalijaga bikin lambang wayang kulit, wayang golek. Kalau kita lihat wayang kan ada Janoko, Arjuna, ada Bratasena, Werkudara. Misalnya Janoko simbol orang-orang yang mau prihatin, mau puasa. Makanya orang yang mau prihatin puasa setelah itu akan pikantuk kemenangan. Puasa Ramadan menang apa? Lebaran, Idul Fitri, Syawalan, suci. Ini wong sing gelem prihatin pikantuk napa mendapatkan yang namanya kemenangan. Janoko, bahasanya Janoko lesannya bagus karena tahu bahwa apa, orang-orang yang akan menjadi penduduk surga diantaranya lesannya tertata, lesannya bagus, lidahnya teratur, ndak gampang mengeluarkan kata-kata kotor, ndak gampang mengeluarkan kata-kata kalimat sing ora bagus sing gawe celekit ati. Lesannya bagus. Janoko, nuwun sewu Kang Mas Werkudara. Wah, yang Werkudara suaranya gede. Werkudara kan gede dhuwur, tinggi besar ya, seperti saya lah ya. tinggi besar loh, tinggi besar ini loh. Tapi Werkudara zaman prihatin, tapi iya Werkudara zaman prihatin. Ini semuanya contoh ngapain ini sedoyo lah. Wayang dibikinkan semuanya. Lah inilah kisah cinta kepada Rasulullah, kepada apa? Aulia Allah, kasih Gusti Allah. Ini sedoyo. Lalu bertanya, siapa sih Sunan Bonang? Siapa sih Sunan Kalijaga? Siapa sih Sunan Ampel? Diurut, monggo. Ini diantara jalur-jalurnya. Jalur yang saya ambil dari Sunyoto, Atlas Wali Songo.
Rasulullah punya putri namanya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dipun garwa atau dinikah oleh sahabat Nabi namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan itu punya putra namanya Sayyidina Husain, punya putra Sayyid Ali Zainal Abidin. Jadi dari jalur ini Sayyidina Husain duwe putra namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, punya putra Muhammad Bakir, punya putra Sayyid Ali Uraidi, punya putra Sayyid Muhammad An-Naqib, duwe putra Sayyid Isa Ar-Rumi, duwe putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir, duwe putra Sayyid Ubaidillah, duwe putra Sayyid Alawi Awal, duwe putra Sayyid Muhammad, duwe putra Sayyid Alawi, duwe putra Sayyid Ali Khalid Qasam, duwe putra Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, duwe putra Sayyid Alawi Amil Faqih, duwe putra Sayyid Abdul Malik Al-Muhajir, duwe putra Sayyid Abdullah Khan, duwe putra Sayyid Ahmad Jalaluddin Khan, duwe putra Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Di tanah Jawa kondang namanya Syekh Jumatil Kubro. Syekh Jumatil Kubro punya putra namanya Sayyid Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi, terkenal namanya Sunan Gresik. Gresik punya putra namanya Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat, yang terkenal namanya Sunan Ngampel. Ngampel punya putra namanya Sayyid Makhdum Ibrahim, yang kondang namanya Sunan Bonang. Punya adik namanya Raden Qasim, terkenal Sunan Derajat, putranya Sunan Ngampel, kakak beradik Bonang Derajat. Punya murid namanya Sunan Kalijaga Brandra Lokajaya Mas Said. Punya murid namanya Mbah Cokrojoyo. Cokrojoyo punya putra namanya Pangeran Abdurrahman utawa Mas Karepet, kondang Pangeran Joko Tingkir. Punya putra namanya Pangeran Benowo. Punya putra namanya Pangeran Samhud Bagda. Punya putra Syekh Abdul Halim. Punya putra Syekh Abdul Wahid. Punya putra Syekh Abu Sarwan. Punya putra Mbah As'ari. Punya putra Mbah Hashim As'ari. Punya putra Mbah Wahid Hashim. Punya putra Mbah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah niki nek diurut saking jalur Sayyidina Husain mlebune maring Sunan Ngampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Monggo sing Sunan Kalijaga durun ku ana silsilah niki nek dipendet saking jalur riwayat Campak niku ada gutul maring Rasulullah jalure. Nah niki sedaya, tapi yang tak pendet jalur niki kerin esuk dilanjut nek dundang maring Jakarta maning. Iya. Ya acaranya ya apa banyak kenal lah. Besok kari wayang kulit nggih Pak Budiman, wayang kulit. Ora masalah. Ya sedaya niki perkenalan. Nah, kenalan dulu, ngaji suwe ora kenalan kan ora patut, kenalan dulu. Saya dari Karangrena, Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap. Saya lahir prematur 7 bulan, lahir dari perut ibu, mulane gering bae, kurang gizi, ngenyak banget kurang gizi. Ya, cara nek bojo lemu bojare ya. Urung. Tanggal lahir 27 bulan 4 tahun 2000 saya lahir di alam dunia. Berarti 19. Saestu ora percaya ki nyong gawa KTP. Saya lahir tanggal 27 bulan 4 bulan April tahun 2000. Sekolah di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Sugian Romo kulo guru kulo kiai kulo Romo Kiai Haji Nasrullah Muhson MH, Ketua PCNU Kabupaten Cilacap. Derek ngalap barokah tang sugian Romo Kiai Haji Mustalih Badawi, Romo Haji Ahmad Hasbullah Badawi nderek ngalap barokah. Intinipun niki acarane ngaji bareng ngaji bareng karo kaki dalang. Mulane pakai nyablang konda pakai helm niki. Ya, salah jengipun monggo kita wong ngaji ora sempurna, belum sempurna kalau tidak ditutup dengan doa. Mekaten ingkang saged kula aturaken bila ada kesalahan
Mohon apa ya sebesar-besarnya matur nuwun Pak Budiman sa panitia pun kersa napa paring dawuh sepatos sowan wonten ing Jakarta Cijantung mriki ketemu sedulure kabeh pokoke. Ketemu sedulure kabeh nderek pas seduluran nyambung tali silatur rahmi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.